Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat melakukan koneksi antar materi yang telah dipelajari dari modul-modul sebelumnya untuk membuat sintesa pemahaman tentang program sekolah yang berdampak pada murid. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari modul ini? Mempelajari pengelolaan program yang berdampak positif pada murid memberikan pengalaman yang baru bagi saya untuk menyediakan program yang digemari murid serta dapat berguna untuk menumbuh kembangkan karakter murid menuju profil pelajar Pancasila. Saya merasa sangat antusias mempelajari modul ini, baik dimulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, berdiskusi dengan CGP dan bersama fasilitator yang luar biasa, lalu mampu mendemonstrasikan pemahaman tentang program yang berdampak positif pada murid dan menguatkan pemahaman dalam elaborasi bersama instruktur. Saya juga sangat bahagia diberikan kesempatan mempelajari modul ini karena mampu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid atau student agency. Dalam mengaplikasikan modul 3.3, saya sudah melakukan kesepakatan dengan murid tentang hal apa yang ingin mereka lakukan. Yang perlu saya perbaiki adalah kolaborasi yang baik antara siswa dan teman sejawat dalam mewujudkan program yang berdampak positif pada murid agar program ini dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan mempelajari modul ini, saya semakin menguatkan kompetensi saya sebagai guru penggerak, terutama pada kompetensi pengembangan diri dan orang lain. Apa intisari yang Anda dapatkan dari modul ini? Poin 1, kepemimpinan murid atau student agency adalah kemampuan murid untuk mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini mereka, mengajukan pertanyaan dan mengungkapkan rasa ingin tahu mereka, berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajar, lalu mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain, dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses pembelajaran. Intisari yang kedua adalah saat murid menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran, mereka sendiri atau kita katakan murid sebagai student agency, maka mereka sebenarnya memiliki suara, voice, pilihan, choice, dan kepemilikan atau ownership dalam proses pembelajaran. Intisari yang ketiga adalah lewat suara, pilihan, dan kepemilikan inilah murid kemudian mengembangkan kapasitas dirinya menjadi seorang pemilik bagi proses pembelajarannya sendiri. Poin yang keempat, tugas kita sebagai guru sebenarnya hanya menyediakan lingkungan yang menumbuhkan budaya di mana murid memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan murid dalam apa yang mereka pikirkan, niat yang mereka tetapkan, bagaimana mereka melaksanakan niat mereka, dan bagaimana mereka merefleksikan tindakan mereka. Dan poin yang kelima, dengan menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, maka secara bersamaan kita juga sedang membangun karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu A. Beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, B. Berkebinekaan global, C. Gotong royong, D. Mandiri, E. Bernalar kritis, dan F. Kreatif. Pertanyaan ketiga, apa keterkaitan yang dapat Anda lihat antara modul ini dengan modul-modul sebelumnya? Koneksi dengan modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa sebagai pemimpin pembelajaran, pengelolaan program yang berdampak pada murid hendaknya bertujuan untuk merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat murid melalui penumbuhan murid yang merdeka. Koneksi dengan modul 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak, bahwa peran guru penggerak harus dapat menggerakkan dan berpartisipasi aktif dalam organisasi keprofesian serta komunitas lain untuk menunjang proses kolaborasi demi kesuksesan program sekolah yang berdampak positif pada murid. Koneksi dengan modul 1.3 Visi guru penggerak, bahwa visi guru penggerak sangat berkaitan dengan bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid dan menjalankan rencana program sekolah dengan dukungan para pemangku kepentingan dalam mendukung ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid. Koneksi dengan modul 1.4 Budaya positif, seyogyanya, pengelolaan program yang berdampak pada murid diharapkan dapat memberikan dampak positif dengan terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah.
Koneksi dengan modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Mengelola program yang berdampak pada murid sekiranya bisa memenuhi kebutuhan belajar murid yang berdiferensiasi. Hal ini dilakukan dengan pemetaan kebutuhan murid seperti kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Koneksi dengan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Dalam merencanakan program yang berdampak pada murid, perlu mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di dalamnya. Hal ini untuk mengembalikan kesadaran penuh atau mindfulness murid, agar dalam melaksanakan program sekolah murid dapat merasa tenang, fokus, berempati, termotivasi, dan memiliki sikap yang tanggung jawab. Koneksi dengan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Coaching sangat penting dilakukan sebagai langkah untuk menggali segala potensi dan melejitkan kinerja murid untuk menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi ketika melaksanakan program yang berdampak pada murid. Untuk itu, sikap kreatif, inovatif, dan sikap kritis dari murid sangat diharapkan agar tercipta murid merdeka belajar. Koneksi dengan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Poin A, pemimpin pembelajaran adalah orang yang mau melakukan perubahan ke arah yang positif dan senang berkolaborasi. B, agar keputusan yang diambil bersifat efektif dan efisien terkait rancangan program yang ingin dilakukan, tentunya keputusan tersebut telah harus memperhatikan 3 prinsip berpikir, 4 paradigma pengambilan keputusan, dan melakukan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang poin C, hal ini untuk menghindari adanya dilema etika atau pembujukan moral dalam penyelenggaraan kegiatan yang berdampak positif pada murid. Koneksi dengan modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pengelolaan yang berdampak pada murid hendaknya didukung oleh identifikasi aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah, sehingga pemanfaatan dan pengefektifan sumber daya menjadi prioritas yang perlu diperhatikan oleh seluruh stakeholder yang ada. Dengan memperhatikan kaitan seluruh materi modul 3.3 dengan modul lainnya sebelumnya, maka sangatlah besar peran guru penggerak untuk mengembangkan diri secara sadar dan kemauan pribadi untuk meningkatkan kualitas belajar murid melalui pengelolaan program yang berdampak pada murid agar sikap mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid tercermin dalam aksi nyata menuju murid merdeka belajar dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Setelah melihat keterkaitan antara modul ini dengan modul lainnya, jelaskanlah perspektif Anda tentang program yang berdampak positif pada murid. Lalu bagaimana seharusnya program-program atau kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar program-program tersebut dapat berdampak positif pada murid. Program yang berdampak positif pada murid merupakan program sekolah yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan murid dan mengutamakan kepentingan murid untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Program ini seyogyanya dilaksanakan secara kolaboratif, baik antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa kepemilikan murid pada komunitasnya atau dalam sekolah, serta menciptakan lingkungan yang mendukung terwujudnya kepemimpinan murid. Program yang dibuat selalu menjadikan murid sebagai pusatnya, menumbuh kembangkan murid dengan memberi kesempatan murid untuk berkreasi dan memaksimalkan minat dan bakatnya. Setelah selesai pelaksanaan program tersebut, perlu dilakukan refleksi agar terjadi evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan yang dapat digunakan untuk perbaikan pada pelaksanaan program yang akan datang.